Hai adik-adik, apa kabar? Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Sebelumnya kita perlu tahu nih, apa sih bangun datar itu? Bangun datar merupakan benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, bangun datar ini terdapat dua dimensi yang bisa kita ukur, yaitu panjang dan lebar. Jadi, kita perlu ingat kalau bangun datar itu memiliki panjang dan lebar. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa aja sih jenis-jenis bangun datar? Jadi, jenis-jenis bangun datar itu ada persegi panjang, jajar genjang, persegi, belah ketupat, segitiga, trapesium, lingkaran, dan bahkan layang-layang. Nah, biar kalian semakin mengerti, kakak akan kasih contoh bangun datar di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada potongan pizza yang berbentuk segitiga, ada penghapus yang berbentuk jajar genjang, ada origami yang berbentuk trapesium, lalu ada lingkaran, yaitu piring, lalu layang-layang yang bentuknya seperti layang-layang, dan ketupat yang bentuknya seperti belah ketupat. Nah, itu contoh-contoh yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita perlu tahu nih, dalam persegi itu terdapat dua bagian yang perlu kita tahu, yaitu ada ruas dan sudut. Nah, ruas biasa juga disebut sebagai sisi. Ruas itu ada pada garis yang menghubungkan bangun datar. Nah, contohnya pada gambar ini, garis A dan B merupakan sisi yang pertama, B ke C merupakan sisi kedua, garis C ke D merupakan sisi ketiga, sedangkan garis D ke A merupakan sisi keempat. Jadi pada persegi ini memiliki 4 sisi. Nah, sedangkan sudut merupakan pojok ujung pada bangun datar. Nah, pojok ujung pada bagian persegi ini ada di titik A, B, C, dan D. Nah, tadi kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruensian. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih bedanya antara sebangun dan kongruensi? Jadi, suatu bangun datar dikatakan sebangun ketika bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Sedangkan benda datar yang dikatakan kongruen apabila bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Jadi, yang membedakan adalah ukurannya. Sekarang, kakak akan kasih contoh. Nah, pada gambar ini nih, kalian tahu benda ini dikatakan apa? Sebangun atau kongruen? Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah kakak jelaskan. Yap, sebangun. Mengapa? Karena bentuk bangun datar ini sama-sama persegi. Tapi, kenapa tidak kongruen? Karena ukurannya berbeda. Satu perseginya besar, satu perseginya kecil. Jadi, bangun datar ini dikatakan sebangun. Nah, contoh selanjutnya ada gambar segitiga. Nah, kira-kira pada bangun datar segitiga ini dikatakan seperti apa? Kongruen atau sebangun? Ya, pintar, kongruen. Karena keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lihat deh, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi dua-duanya ukurannya sama. Maka itu dikatakan kongruen. Nah, contoh soal hari ini adalah apakah segitiga ABC bersebangun dengan segitiga DEF? Nah, jika melihat secara kasat mata, kita bisa mengatakan ini sebangun. Namun, kita tidak boleh langsung menilai bahwa bangun datar ini sebangun. Mengapa? Karena pada segitiga ini memiliki setiap nilai pada sisinya. Ada angka 4, 6, dan 2 dan 3 sebagai ukuran mereka. Nah, jadi kita perlu menghitung untuk mengetahui apakah benar-benar segitiga ABC dan DEF ini sebangun. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu, untuk mengatakan bahwa bangun datar tersebut sebangun, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Satu adalah ukuran sudutnya sama besar. Yang kedua, sisinya sebanding. Kita harus ingat 2 syarat itu ya. Nah, jika kalian perhatikan pada gambar, di sudut B dan E terdapat gambar X putih. Nah, setiap sudut B dan E ini menandakan bahwa B dan E memiliki sudut yang sama besar. Nah, sedangkan pada A dan D memiliki gambar X berwarna hitam. Ini menandakan bahwa
besar sudut A dan besar sudut D sama besar, meskipun keduanya belum kita ketahui. Berarti, ini menandakan bahwa sudut A sama besar dengan sudut D, sedangkan sudut B sama besar dengan sudut E, dan sudut C sama besar dengan sudut F. Nah, kalian ingat bukan bahwa terdapat sisi pada setiap segitiga. Nah, pada contoh ini, sisi AB sama besar dengan sisi DE. Sedangkan sisi CA sama besar dengan sisi FD. Dan sisi BC sama besar dengan EF. Nah, kita mulai dari sisi AB yang kita bagi dengan sisi DE. Nah, sisi AB memiliki ukuran 4 cm dibagi 2 cm. Nah, kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 2. Jadi, menghasilkan 2/1. Dan kita ubah menjadi perbandingan, yaitu 2:1. Begitu selanjutnya dengan sisi CA dibagi dengan sisi FD yang menghasilkan 4/2, lalu kita sederhanakan menjadi 2/1 dan kita ubah menjadi perbandingan 2:1. Nah, pada sisi BC ukurannya itu 6 cm, sedangkan EF ukurannya 3 cm. Kita sama-sama dibagi 3, kita sederhanakan, maka dapatlah 2/1. Nah, kita ubah ke perbandingan menjadi 2:1. Nah, pasti kalian bingung, kok sisi AB dan DE sama ukurannya dengan sisi CA dan FD? Iya, karena segitiga pada gambar ini menunjukkan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Jadi, ukuran sisi AB dengan sisi CA ukurannya sama, dan ukuran sisi DE dengan sisi FD ukurannya juga sama, sama-sama 4 dan 2. Begitu ya adik-adik. Nah, setelah menghitung ini, kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Bahwa segitiga pada gambar ini, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF, merupakan segitiga sebangun. Karena kedua syarat sebangun itu sudah terpenuhi, yaitu sudutnya sama besar dan sisinya juga sebanding. Paham adik-adik? Nah, selanjutnya ada soal lagi nih, yaitu diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang DF. Loh, ada tanda apa itu, Kak? Nah, itu merupakan tanda kongruensi. Jadi kita baca segitiga ABC kongruensi dengan segitiga DF. Kita ingat ya tandanya. Nah, sama dengan sebangun tadi, kongruen juga punya loh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudutnya harus sama besar. Yang kedua, sisinya harus sama panjang. Itu ya syarat yang perlu kita penuhi, kalian harus ingat. Nah, jika kalian melihat pada gambar, kalian bisa tebak segitiga apa ini? Ya, betul sekali, segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga ABC, siku-sikunya berletak pada sudut B, sedangkan pada segitiga DEF, siku-sikunya berada pada sudut E. Betul. Nah, jika kalian perhatikan dengan baik-baik, pada sudut A dan sudut D, terdapat garis X warna hitam. Nah, ini menandakan bahwa sudut A dan sudut D sama besar. Sama seperti tadi sebangun, oke? Berarti, dapat kita simpulkan bahwa sudut A sama besar dengan sudut D, sedangkan sudut B sama besar dengan sudut E, dan sudut C sama besar dengan sudut F. Ingat ya adik-adik. Nah, kalian harus ingat apa yang membedakan antara kongruen dengan sebangun? Ya, jika sebangun, ukurannya tidak sama, tetapi bentuknya saja yang sama. Tetapi, jika kongruen, ukurannya sama dan bentuknya sama. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa setiap ukuran sudut ini akan memiliki ukuran yang sama. Nah, sekarang masalah kita adalah untuk mencari panjang DF. Nah, kita lihat nih catatannya. Karena kongruen itu sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang, jadi sudah dipastikan bahwa sisi DF ini akan sama dengan sisi yang ada pada segitiga ABC. Sekarang langkah kita adalah untuk mengetahui sisi apa yang sama besar dengan sisi DF. Nah, kita lihat nih pada sudut yang sudah kita tulis tadi. Sudut A sama besar dengan sudut D, sedangkan sudut C sama besar dengan sudut F. Jadi, sudut DF ini sama besar dengan sudut AC. Nah, kita lihat pada segitiga yang pertama. Pada segitiga ABC, panjang sisi AC yaitu 9 cm. Jadi, panjang sisi DF adalah 9 cm. Betul.
Atau cara lainnya adalah kita perlu lihat sisi DF ini berada di tengah-tengah letak antara siku-siku dan sudut X hitam tadi. Nah, sekarang pada segitiga ABC kita cari lokasi posisi yang sama dengan segitiga DF. Nah, posisi yang sama ini adalah sisi AC. Jadi, DF dan AC sama besar. Lalu, pada sisi AC panjangnya 9 cm. Berarti sisi DF juga panjangnya 9 cm. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara menentukan bahwa bangun datar tersebut kongruen atau sebangun. Kalian tetap belajar ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.